Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum metode numerik. Jadi di video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya tentang metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan atau mencari solusi persamaan non-linear satu variabel. Nah, di video ini saya akan menjelaskan 3 metode, yaitu metode Newton-Raphson, metode secant, dan metode regulasi Falsi. Yang pertama, metode Newton-Raphson. Seperti yang kita ketahui, kalau metode titik tetap dan metode bisection itu memiliki kelemahan, yaitu sedikit atau agak lambat mencapai titik solusinya. Nah, maka untuk itu ditemukanlah atau bisa kita gunakan metode Newton-Raphson, yang dimana untuk mempercepat laju konvergen, metode Newton-Raphson itu menambahkan informasi tentang fungsi yang akan dicari, yaitu dengan menggunakan turunan dari fungsi tersebut. Misalkan jika f adalah fungsi kontinu dan memiliki turunan f aksen pada selang tertutup AB, maka untuk mencari akar persamaan fungsi yang terletak pada selang tersebut dapat menggunakan metode Newton-Raphson. Adapun algoritma penyelesaiannya itu, yang pertama kita ambil titik tebakan awal x0 yang dekat dengan posisi akar. Kemudian dari titik tersebut bisa kita cari fx0 dan f aksen x0. Setelah itu tarik garis sambung dengan kemiringan f aksen x0 sampai memotong sumbu x. Maka titik potong tersebutlah yang akan menjadi titik baru atau kita sebut dengan x1. Kemudian tinggal diulangi saja langkah pertama dan kedua untuk memperoleh titik xi atau xn yang akan menghasilkan fxi atau fxn dengan error yang kita inginkan. Nah, rumus umum iterasi untuk metode Newton-Raphson sendiri adalah ini xn plus 1 sama dengan xn min fxn per f aksen xn. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal, yaitu kita akan menyelesaikan soal ini. Fx sama dengan e pangkat min x. Berbeda dengan video sebelumnya. Video sebelumnya memakai min 1, di sini kita pakai min x. Soal yang sama untuk ketiga metode yang lain. Jadi kita langsung masuk saja ke sini. Masuk ke sintaksnya. Yang pertama, seperti biasa, tentunya kita harus memanggil modul atau library yang akan kita gunakan. Kemudian kita definisikan fungsi fx, yaitu dengan menggunakan sintaks ini, nanti eksponensial min x. Kemudian kita definisikan juga fungsi f aksen x atau turunan fungsi dari fx, yaitu min e pangkat min x min 1 turunannya. Maka di sini kita pakai sintaks ini. Maaf, sebelumnya kita perbesar dulu biar lebih jelas. Oke. Ini kita pakai sintaks ini. Kemudian untuk nilai toleransinya kita pakai 1e min 10 dan delta sebagai nilai awalnya 1000, dan x0-nya kita pakai 1. Jika delta lebih besar dari tol, maka jika nilai delta lebih besar dari nilai toleransinya, maka xd append xn. Nah, fungsi append di sini adalah fungsi yang digunakan untuk menambahkan objek baru xd tanpa mengubah nilai atau daftar nilai yang sudah ada. xnp1 sama dengan xn min fxn per dfxn. Nah, ini tadi rumus umum iterasi pada metode Newton-Raphson. Kemudian karena di sini kita ada beberapa iterasi, maka kita harus mencari delta juga, di mana delta untuk iterasi berikutnya itu adalah nilai mutlak dari xnp1 min xn. Kemudian nanti akan dihasilkan xn sama dengan xnp1. Kemudian kita print xd-nya atau akar-akarnya. Nah, di sini langsung saja kita visualisasi juga untuk plot yang akan dihasilkan menggunakan sintaks visualisasi seperti biasa, seperti pada video-video sebelumnya. Dengan x labelnya kita pakai n dan y labelnya kita pakai xn. Kita langsung run saja
Kita perbesar ini aja biar lebih enak dilihat. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat kita peroleh akar-akarnya, di mana tadi nilai awalnya kita pakai 1, kemudian akar-akarnya dihasilkanlah ini dengan pengulangan iterasi ke 5. Dan plotnya seperti ini, ada 5 titik, yaitu 1, kemudian ini, kemudian ditariklah garis dan membentuk plotnya. Nah, kita masuk langsung saja ke metode secant. Nah, sebelumnya saya akan perlihatkan ini. Nah, untuk metode secant, kalau nggak salah ini ada di soal pretestnya. Rumus umum iterasi untuk metode secant adalah xi atau xn plus 1 sama dengan xi min fxi kali xi min 1 per fxi dikurangi fxi min 1. Itu untuk rumus umumnya. Kita langsung masuk saja ke sintaksnya. Perbesar dulu. Nah, ya seperti sebelumnya, dan hal yang harus kita lakukan adalah memanggil model atau library yang akan kita gunakan pada sintaks kita, yaitu NumPy dan Matplotlib. Kemudian definisikan fungsi yang akan kita cari akar-akar atau solusi persamaannya. Kemudian sama, kita pakai nilai tol dan deltanya, tapi kita pakai nilai awal 0,9 dan nilai xnm1 sama dengan 1 dan nilai awalnya 0,9 dan nilai xnm1-nya nilainya 1. Nah, akan saya jelaskan sedikit bedanya metode secant dengan metode Newton-Raphson. Bedanya tuh biasanya pada fungsi-fungsi tertentu, sebagai contoh untuk suatu fungsi yang merupakan perkalian atau pembagian fungsi-fungsi dasar, biasanya kita dapatkan turunan-turunannya menjadi lebih panjang untuk dihitung jika menggunakan numerik atau metode secara numerik. Nah, sebagai alternatif, karena tidak semua fungsi memiliki turunan yang bisa dibilang turunan yang perhitungannya cukup pendek, maka bisa menggunakan metode secant. Dengan menggunakan di mana metode secant ini menggunakan aproksimasi turunan untuk turunan pada metode Newton-Raphson. Jadi kita pakai nilai dua titik nilai awal, yaitu x0 dan x1, maka di sini kita pakai x0-nya 0,9 dan x1-nya 1. Kemudian garis atau gradiennya itu adalah garis yang melalui titik x0 fx0 dan x1 fx1. Nah, di sini fnm1 sama dengan fxnm1, fn sama dengan fxn, dan xd sama dengan sintaks pada Newton-Raphson. Jika delta lebih besar dari tol, maka xd upon xn. Kemudian xnp1 ini adalah rumus umum iterasi pada metode secant. Maka di sini kita gunakan xnp1 sama dengan xn min fn dikali xn min xnm1 per fn min fnm1. Dengan nilai delta untuk iterasi berikutnya adalah nilai mutlak dari xnp1 min xn, dan nilai fnp1 adalah fxnp1. Kemudian untuk iterasi berikutnya kita peroleh xnm1 sama dengan xn, dan xn-nya sama dengan xnp1, fnm1-nya sama dengan fn, dan fn-nya sendiri sama dengan fnp1. Kemudian nanti
Setelah di print akan kita peroleh akar-akarnya. Kemudian sama, kita langsung visualisasi plotnya dan kita bandingkan apakah sama. Untuk soal yang sama tapi menggunakan metode Newton-Raphson dan metode secant, kita run saja. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini plotnya kurang lebih sama. Yang membedakan hanya nilai atau titik awalnya, di mana kita di sini pakai 0,9. Dan untuk akar-akarnya di sini nilai awalnya kita pakai 0,9 kan. Kemudian ada 1 2 3 4 5 6 perulangan atau 6 iterasi sampai diperoleh persamaan yang konvergen, nilai yang konvergen. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 titik. Kemudian kita lanjut lagi ke metode regulasi falsi. Nah, metode regulasi falsi ini dia kurang lebih sama dengan metode bisection atau biseksi pada video sebelumnya. Kan pada metode biseksi, laju iterasi menuju nilai konvergen itu sedikit lebih lambat dibandingkan dengan metode lain yang sudah dijelaskan tadi, itu metode Newton-Raphson dan metode secant. Nah, untuk meningkatkan laju konvergen dari metode biseksi, daripada menggunakan nilai pada titik tengah interval, lebih baik kita menggunakan nilai titik potong garis yang melalui 2 titik pada batas interval. Maka digunakanlah metode regulasi falsi, di mana pada metode regulasi falsi nilai C-nya itu berbeda dengan metode biseksi, di mana nilai C-nya sama dengan B min FB kali B min A per FB min FA. Nah, kita langsung saja ke sintaksnya. Kembali lagi ke Spider. Ya, di sini kita perbesar lagi. Panggil lagi modul atau library-nya. Kemudian kita definisikan lagi fungsinya. Untuk nilai toleransi dan nilai deltanya sama. Kemudian di sini kita pakai nilai A-nya 0 dan nilai B-nya 1, di mana FA sama dengan F kurung A, FB F kurung B. Kemudian XD-nya adalah akar-akar persamaannya dan XN sama dengan nilai B. Dimana jika delta lebih besar dari tol, maka C kita masukkan di sini rumus C-nya, FC sama dengan FC. Cek jika interval mengandung solusi. Nah, jika FA kali FC lebih kecil dari 0, maka B-nya sama dengan C, dengan FB sama dengan FC. Jika tidak, maka A sama dengan C dan FA sama dengan FC. Kemudian di sini XD append C, di mana untuk nilai akar-akarnya itu kita memanggil nilai dari C, XNP1 sama dengan C, dan nilai delta untuk iterasi selanjutnya adalah nilai mutlak dari XNP1 min XN. Kemudian setelah dilakukan iterasi, nilai XN-nya sama dengan XNP1. Kemudian kita print akar-akar yang diperoleh, maka nanti akan dihasilkan akar-akar dari metode regulasi falsi. Kemudian kita visualisasi lagi untuk plotnya. Sama, kita langsung coba run. Nah, ini. Karena pada metode ini kita tidak menentukan nilai awal. Nah, maka untuk hampiran akarnya atau nilai dari akar-akarnya, dia menghitung sendiri berdasarkan nilai A dan B serta nilai C yang sudah dihitung. Di sini diperoleh nilai awalnya
0,6 titik awalnya 0,612 sekian dengan ini nilai akar-akar yang diperoleh. Di sini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 iterasi sampai diperoleh yang konvergen. Kemudian plotnya kurang lebih sama, cuman karena nilainya dan iterasinya yang digunakan karena iterasinya lebih banyak, jadi plotnya seperti ini. Tapi kurang lebih terlihat sama ya, plotnya sama 3 metode yang lain. Nah, mungkin itu saja untuk video pada praktikum metode numerik video kedua ini. Terima kasih. Silahkan dicoba sintaksnya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang membingungkan, bisa langsung juga ditanyakan di grup ataupun di personal chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.